Ikhwan fillah, azakumullah. Pada hari ini kita akan bahas yang berkaitan dengan waktumu dihabiskan untuk apa. Kita bahas tentang ini karena kalau kita lihat fenomena yang ada, banyak sudah kaum muslimin yang menyia-nyiakan waktunya dengan sia-sia. Habis waktunya mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita lihat waktunya kaum muslimin ini habis untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya kita harus berusaha bagaimana memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa waktu ini merupakan ra'su malin. Waktu itu apa? Ra'su mal. Rasmal. Apanya rasmal? Artinya modal. Waktu itu. Kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, kita pasti akan beruntung. Tapi ketika waktu itu digunakan buat yang sia-sia, maka kita pasti akan rugi, pasti sudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr." Wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Jadi Allah mengingatkan kepada kita demi masa, demi waktu. Tolong diperhatikan, jangan ada yang main HP. Jangan main HP, jangan foto-foto. Jangan belakang masih foto-foto. Dengarkan baik-baik. Allah berfirman, wal 'ashr, perhatikanlah waktu, perhatikanlah masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Allah menyebutkan dalam ayat ini wal 'ashr, perhatikan waktu. Allah bersumpah dengan waktu atau dengan masa. Allah punya hak. Karena seluruh yang ada di langit dan bumi ini semuanya makhluk Allah. Allah bersumpah dengan makhluknya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita bersumpah dengan makhluk, tidak boleh. Nggak boleh. Kita wajib bersumpah dengan nama Allah. Nggak boleh bersumpah dengan demi Rasulullah, demi Ka'bah, tidak boleh. Ini syirik dan kufur, tidak boleh. Kita harus bersumpah dengan nama Allah. Sebab Nabi bersabda SAW, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Tidak bersumpah harus dengan nama Allah. Tapi Allah bersumpah dengan makhluknya, nggak ada masalah. Wal 'ashr, wasyams, wadduha, wal lail, dan yang lainnya, itu nggak ada masalah. Nah, Allah ketika bersumpah dengan waktu, Allah menyuruh kita untuk memperhatikan apa? Waktu ini perhatikan. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Semuanya manusia. Alif lam lil istighraq, untuk seluruh manusia rugi. Kecuali Allah kecualikan 4 di sini. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau ditambahkan lagi fawaid dari ayat ini ada 5, yaitu yang dikecualikan orang yang beriman. Kemudian yang kedua, orang berilmu. Karena apa? Karena nggak mungkin kita melakukan amal soleh tanpa ilmu. Orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah, orang yang punya ilmu syar'i. Yang ketiga, amal-amal soleh. Yang keempat, saling berwasiat dengan kebenaran. Yang kelima, saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, waktu ini sangat penting, dan kita diberikan oleh Allah waktu di dunia ini sangat sebentar. Ya, setengah hari atau 1 hari. Umur kita, umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Wa qalla may yajuz dzalik. Kata Nabi, umatku itu umurnya 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari 70. Jadi sedikit yang lewat dari 70 tahun, sedikit sekali. Makanya 60, 70 ini kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, 60-70 tahun itu seolah-olah kita hidup ini hanya setengah hari
atau 1 hari. Di waktu pagi atau waktu petang. Asyiyatan au duhaha. Di waktu sore atau waktu pagi kita hidup dunia ini. Jadi Allah menyebutkan demikian, 1 hari kita hidup ini. Maka kalau 1 hari kita berlomba-lomba dan melakukan amal-amal ketaatan, tapi kita lihat manusia ini banyak rugi. Kenapa? Ya kita lihat fenomena yang ada, sedikit orang yang melakukan ketaatan. Yang ngaji aja ya, meskipun sekian banyak nih ribuan, dibandingkan yang nonton konser musik, lebih banyak yang nonton konser musik. Yang ngaji dengan yang tidak ngaji banyak yang mana? Yang tidak ngaji. Jadi sedikit orang yang mau melaksanakan ketaatan. Terbanyak manusia tidak tahu, kata Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur pada Allah. Yang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Makanya kita berusaha menjadi yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit, gunakan waktu ini yang sebaik-baiknya. Kalau kita lihat fenomena, saya lihat di buku saya ini fenomena yang ada ya, kita nggak akan bahas ya panjang karena ada beberapa poin-poin yang penting karena waktu kita juga terbatas, nggak mungkin semua isi buku kita bahas. Tapi fenomena penyanyian yang dilakukan oleh manusia ini banyak. Saya sebutkan di halaman 59 sampai halaman 74. Di halaman 59 sampai halaman 74. Jadi fenomena di bab yang ketiga ya, fenomena penyanyian waktu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ini banyak sekali. Ya kalau kita lihat, kalau mau dikumpulkan banyak ya. Ya orang sibuk dengan bukannya baca Al-Quran, bukan baca buku yang bermanfaat, bahkan di lembaga-lembaga dakwah pun sibuk baca koran, nonton TV, habis waktunya itu. Kalau baca kitab, Masya Allah manfaat. Lembaga dakwah, bahkan ada juga sebagian pondok, kalau kita masuk ke kantornya, bukannya lagi baca kitab, lagi baca apa? Koran. Koran, antum baca 10 tahun, nggak bakal jatuh antum pintar. Baca koran, 10 tahun baca koran, langganan koran, nggak bakal jadi pinter. Tapi kalau baca kitab 10 tahun, antum dapat ilmu yang bermanfaat. Orang langganan koran 10 tahun, nggak bakal pinter dia. Tapi kalau baca kitab 10 tahun, insya Allah banyak manfaat dan banyak kitab yang habis. Lihat kaum muslimin. Bahkan lembaga-lembaga dakwah ada pondok, kita masuk ke pondok kok baca koran, bukan baca kitab. Kalau baca kitab manfaat, baca buku yang bermanfaat, bukan baca koran. Kemudian juga banyak orang yang mengikuti berita di internet, televisi, radio dan yang lainnya. Ini juga banyak yang enggak manfaat. Karena banyak semua berita-berita yang bohong. Kemudian juga banyak pembicaraan-pembicaraan yang dibicarakan oleh manusia itu enggak ada manfaatnya. Setiap hari dibicarakan tentang orang, ghibah, memfitnah, bicara tentang masalah politik dan yang lain yang nggak ada manfaatnya, yang kita bukan orangnya. Banyak habis waktu itu. Kemudian juga yang antum gunakan juga banyak menggunakan HP. Itu banyak juga bukan nggak penting, HP penting, manfaat buat kita berhubungan dengan orang. Tapi habis waktu. Coba antum hitung deh, dalam sehari berapa jam yang kita gunakan HP itu? Untuk SMS, untuk nulis, untuk nerima, untuk menjawab, berapa habis waktu dalam sehari itu? Antum hitung. Habis waktu kita. Jadi banyak waktu yang sia-sia kalau kita hitung nih banyak. Kemudian juga banyak kita menyibukkan diri dengan hobi, banyak melakukan jalan-jalan, rekreasi, tamasya. Rekreasi tamasya boleh sekali-kali. Tapi kalau setiap Sabtu Ahad tamasya, setiap Sabtu Ahad rekreasi, habis waktu kita. Kalau dibandingkan antara dia waktu rekreasi, tamasya dengan ngaji, lebih banyak berjalan-jalannya dia. Atau berkunjung ke tempat teman, berkunjung ke sini, berkunjung, itu habis waktunya. Kemudian juga yang jelas haram ya, menyibukkan diri dengan mendengarkan nasyid, lagu musik.
Ini saya bahas di buku Hukum Lagu, Musik dan Nasyid. Ada buku saya tulis tentang hukum lagu. Saya bawakan dalil-dalilnya dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih, penjelasan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian juga para imam madhab dan yang lainnya tentang haramnya musik. Ada nanti antum baca di buku itu. Kemudian juga banyak membaca buku-buku yang tidak bermanfaat. Banyak buku-buku yang antum baca nggak bermanfaat. Makanya ketika kita mau baca buku, tanya dulu kepada guru, ini buku apa yang bermanfaat? Buku-buku apa yang bisa kita baca? Sebab kita harus membaca buku yang bermanfaat buat kita. Jangan kita mampu beli, kita baca. Akhirnya buku itu, pertama betul kita keluarkan uang. Dan ini besar uang yang kita keluarkan. Yang kedua, kita baca menghabiskan waktu. Yang ketiga yang berbahaya, kalau buku itu bukan buku yang benar, ngerusak kita, memberikan syubhat. Dan itu yang paling parah, yang berbahaya buat kita. Makanya ketika kita akan baca buku, tanya dulu kepada guru, kepada ustadz yang paham, supaya kita tahu buku ini manfaat atau tidak, supaya tidak sia-sia. Jangan sampai waktu kita habis terbuang dengan baca buku yang tidak bermanfaat. Dulu para ulama saja dulu ya, yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam, filsafat, mereka baca buku-buku filsafat itu, akhirnya di akhir hayatnya mereka jadi orang yang bingung. Dia bingung sampai matinya dalam keadaan bingung mereka. Kenapa? Nggak manfaat ilmu yang mereka cari, dan mereka ngakui demikian semuanya. Saya sudah berjalan di muka bumi ini, saya sudah baca buku-buku mereka, tapi nggak ada manfaat sama sekali. Itu sampai akhir hayatnya, rugi waktunya. Kan waktu kita terbatas dan akan ditanya oleh Allah. Waktu kita ini akan ditanya oleh Allah. Untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Nanti saya akan sebutkan hadisnya. Kemudian juga banyaknya main-main, juga banyak tidur, banyak main-main. Ini juga buang-buang waktu. Nggak boleh kita. Hidup kita ini untuk yang bermanfaat. Dunia ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dunia ini Allah sifatkan dalam Al-Quran, bahwa dunia ini apa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Kehidupan dunia ini main-main. Beda dengan kehidupan akhirat. Kalau akhirat sungguh-sungguh kita dalam ketaatan. Kita nggak bisa main-main. Main-main sekedarnya aja. Tapi kehidupan dunia, kehidupan main-main. Kehidupannya orang kafir, kehidupan main-main. Kita jangan dibawa. Orang kafir berusaha bagaimana mengajak kita untuk sibuk dengan main-main. Orang kafir, dia ingin sama dengan mereka kita. Diajak, disibukkan dengan main-main. Kehidupan dunia, kehidupan main-main. Sedangkan kehidupan yang abadi, yang kekal, kehidupan akhirat, yang harus kita cari kehidupan akhirat. Yang kita harus cari kehidupan akhirat. Kemudian juga termasuk yang buang-buang waktu lagi, seperti apa? Nonton televisi. Ini banyak waktu yang terbuang ini. Kalau televisinya kayak TV Roja, radio Roja, manfaat. Tapi ini TV-TV yang beritanya juga nggak benar, pakaiannya juga telanjang, maksiat. Kalau kita lihat televisi yang ada, lebih dari 90% itu nggak ada manfaatnya. Habis waktu. Banyak itu. Ya, dari ikhwan atau ibu-ibu juga yang habiskan waktunya di depan TV. Kau dengarkan kajian di radio Roja, TV Roja, manfaat. Tapi kalau yang lain gak ada manfaatnya, habis waktu. Nonton sinetron, habis waktu gak ada manfaatnya. Begitu juga dia sibuk dengan nonton pertandingan sepak bola, itu gak manfaat itu. Ini dibahas oleh para ulama khusus tentang masalah hakikatu quratil qadam, tapi bukan di sini pembahasannya. Ada buku khusus dibahas oleh seorang syekh setebal ini, 500 halaman bukunya. Judulnya Hakikatu Quratil Qadam, hakikat main bola itu bagaimana menurut syariat. Dibahas panjang lebar di buku itu. 500 halaman. Banyak yang tidak manfaat kalau kita lihat. Habis waktu. Nonton bola, ikut main bola. Bukan berarti nggak boleh. Sekedarnya boleh, sekedarnya. Tapi jangan habis waktu untuk itu. Nggak boleh. Sampai nggak semangat lagi dia belajar, nuntut ilmu gara-gara main bola, nggak boleh dalam Islam. Itu hanya sekedarnya aja boleh, sekedarnya aja.
boleh. Tapi jangan sampai habis waktu kita buat yang demikian, bahkan sampai buang-buang waktu atau mendengarkan lawakan atau yang lainnya. Dan juga kalau kita lihat dari permainan bola ini banyak juga menimbulkan al-wala wal bara kepada orang-orang kafir. Dan ini nggak boleh. Jadi banyak juga akibat yang jelek. Nonton bola itu atau bermain bola, dia wala. Wala artinya apa? Setia, loyalitas, cinta. Kepada siapa? Kepada orang kafir. Membanggakan orang-orang kafir. Nggak boleh dalam Islam, hukumnya haram. Makanya harus ada barok kita kepada orang-orang kafir. Nggak boleh mencintai mereka, nggak boleh mengagungkan mereka, nggak boleh memuji mereka, nggak boleh mengangkat mereka, tidak boleh. Orang kafir sudah dihinakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nggak boleh kita memuji, menyanjung mereka, tidak boleh. Apalagi sampai tasyabbuh, meniru-niru mereka, gaya hidup mereka, gaya-gaya mereka, nggak boleh dalam Islam. Kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi SAW, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ini panjang kalau bicara soal bola aja, banyak sudah yang dari akidah aja udah banyak orang-orang yang dia wala kepada orang kafir, justru dia barak kepada orang-orang Islam. Maksudnya dia barak kepada orang kafir dan cinta kepada orang Islam. Kemudian juga banyak melakukan angan-angan yang kosong, banyak mengikuti berita politik, ya, tentang partai, tentang pejabat, tentang pemilu, tentang jabatan, tentang segala macam yang gak ada manfaatnya. Habis waktu kita dengan demikian. Maka salah kalau ada orang menganjurkan orang untuk masuk ke politik, salah. Justru orang diajarkan nuntut ilmu syar'i, belajar agama yang benar, paham agama yang amalkan Islam ini, bukan ke politik. Jadi jangan dengarkan orang politikus, jangan. Dengarkan para dai, dengarkan para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan minas siyasatil an tarku siyasa. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk politik sekarang ini meninggalkan politik. Karena politik yang ada, politik yang kotor, bukan politik syar'i. Undang-undang yang ada bukan undang-undang Islam. Belum lagi di situ ada saling menjatuhkan, saling merusak, saling menyogok, hasad, dan yang lain sudah semua terjadi, kerusakan yang ada di dalamnya. Dan ketika dia sudah naik mendapatkan jabatan, apa dia membela Islam? Dia nggak bela Islam. Yang penting saya sudah dapat kursi. Habis itu nggak ada lagi yang perjuangkan buat Islam. Jadi slogan-slogan yang dia sampaikan semuanya slogan yang bohong. Itu saya bahas di mukadimah buku saya tentang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah saya jelaskan tentang kondisi politik dan juga partai-partai yang ada di buku itu. Kemudian juga habis juga waktu untuk kerja, untuk dagang, untuk usaha, untuk tugas. Waktu untuk kerja wajib kita kerja, wajib dagang, wajib mencari nafkah, wajib. Tapi jangan habis waktu kita buat itu. Kalau kita lihat sekarang ini habis waktunya, dari mulai ba'da subuh sampai malam, kerja berangkat pagi pulangnya malam. Sampai ditinggalkan kewajiban dia sholat berjamaah, ditinggalkan dia untuk membaca Al-Quran, ditinggalkan kewajibannya kepada orang tuanya, kewajiban kepada istri, kepada anak, ditinggalkan karena apa? Kerja, dagang, usaha. Dagang, usaha, kerja wajib untuk mencari nafkah, karena kita nggak boleh hidup bergantung pada orang lain. Kita wajib mencari nafkah, tapi sekedarnya, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga sekedarnya. Tidak seperti sekarang kita lihat habis waktunya buat dagang, habis waktunya buat kerja, habis waktunya buat tugas dan segala macam, habis waktunya. Buat akhiratnya mana? Nggak ada buat akhirat. Yang ada semua buat dunia. Jadi antum perhatikan itu, banyak waktu yang disia-siakan oleh kaum muslimin. Kemudian juga banyak begadang juga banyak sia-sia ini, yang nggak manfaat. Ya begadang, kalau ada tugas sekedarnya juga kita laksanakan. Tapi jangan habis waktu buat yang demikian. Karena di waktu begadang di samping tugas yang kita lakukan, tapi juga kita harus isi dengan yang bermanfaat. Apakah dengan baca Al-Quran, dengan hafalan, dengan sholat witir, dengan doa kepada Allah di waktu malam itu. Jangan habis buat ngobrol. Ketika begadang kan banyak kumpul berapa orang tuh ngobrol, habis waktunya. Kadang-kadang menggibah orang, membicarakan aib orang lain. Banyak yang sia-sia. Coba diisi dengan yang bermanfaat. Diisi dengan bermanfaat.
Kemudian lagi kalau kita lihat lagi kegiatan kaum muslimin lagi, banyak lagi kegiatan yang syirik. Ya, antum lihat kebanyakan kaum muslim ini kegiatan-kegiatan syirik dengan ziarah-ziarah kubur wali, ke kubur habib, kubur kiai, mereka datang ke sana untuk minta. Ini perbuatan syirik. Perjalanan mereka kadang-kadang dari luar kota, berapa jam mereka berjalan untuk itu. Kemudian untuk berbuat syirik, seluruh amalnya akan habis kalau berbuat syirik. Kita hidup ini diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan Allah, bukan berbuat syirik. Orang kalau berbuat syirik, seluruh amalnya akan hapus. Pahala salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, semuanya hapus. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus seluruh amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 65, kalau engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus seluruh amal-amalmu. Hapus amalnya. Makanya jangan sampai kita berbuat syirik. Banyak orang-orang yang habiskan waktunya untuk berbuat syirik, yang dia wajib taubat kepada Allah, kembali dia kepada Islam yang benar, mentauhidkan Allah. Kemudian juga banyak kali kegiatan-kegiatan bid'ah. Kalau anda melihat orang-orang yang melakukan bid'ah, habis waktunya dia untuk berbuat bid'ah, sibuk dengan perbuatan bid'ah, binasa. Orang kalau sibuk dengan perbuatan yang tidak mengikuti sunnah akan binasa. Kita ini harus semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Waktu kita harus kita habiskan untuk taat kepada Allah Taala. Nabi bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, kata Nabi SAW, inna likulli ummatin, inna likulli amalin syirrah, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya, ada masa-masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangat, lelah dan letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia dapat petunjuk. Dan barang siapa yang semangatnya, lelah hatinya bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia binasa. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu Nabi menyebutkan binasa. Hadis ini sahih di dalam Sahih Ibn Hibban dan juga dalam yang lainnya diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Jadi antum perhatikan bahwa kita harus semangat, lelah letih kita dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan bid'ah. Kemudian juga ya khonifuddin azakumullah, bahwa kita ini akan ditanya oleh Allah pada kiamat tentang apa yang kita lakukan. Antum lihat di halaman 50. Di halaman 50. Itu masih bisa masuk lagi enggak, supaya yang di tangga itu bisa naik ke atas. Kalau bisa masuk lagi, supaya yang di tangga itu enggak duduk di tangga, biar naik lagi ke atas. Coba panitia diatur. Kemudian juga yang akhwat masuk lagi ke dalam itu, akhwat itu yang pakai cadar dibuka, itu kan di bawah itu khusus untuk akhwat. Ya di bawah untuk akhwat semua kan. Ya di bawah itu untuk akhwat. Coba yang pakai cadar itu dibuka cadarnya, kan enggak ada laki di bawah itu. Kok kenapa pakai cadar itu yang di bawah itu? Itu semuanya akhwat, jangan pakai cadar yang di bawah itu. Itu coba yang di pojok yang main HP dimatikan itu HP-nya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, coba antum agak maju lagi sedikit. Agak maju lagi sedikit. Kesian yang di bawah itu, yang di luar kepanasan. Ya jangan semuanya masuk, nggak cukup. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya sebagian aja masuk, nggak semuanya, nggak cukup tempatnya. Ya, tolong dengarkan. Antum lihat di halaman 50.
An Abi Bazzah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama akan ditanya oleh Allah SWT tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Yang kedua ditanya tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Yang ketiga akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat akan ditanya tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Jadi akan ditanya oleh Allah SWT 4 pertanyaan. Hadis ini Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Anda perhatikan di sini, tolong perhatikan semuanya. Nabi SAW bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, melainkan akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Yang pertama akan ditanya tentang masalah umur. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Allah akan tanya tentang umur kita, berarti waktu kita dihabiskan buat apa? Keseharian kita 24 jam ini akan ditanya oleh Allah, waktu kita. Apa yang kita lakukan dalam sehari ini akan ditanya oleh Allah. Apakah dia dagang, dia kerja, dia belajar, dia sholat berjamaah, dia baca buku, baca Quran, dia berbuat baik pada orang tuanya, atau berbuat baik kepada manusia, akan ditanya untuk apa waktunya. Atau buat yang lain, buat jalan-jalan, buat ngobrol, buat nonton, buat yang lain yang gak ada manfaatnya. Akan ditanya oleh Allah, waktu itu digunakan buat apa? Karena akan ditanya oleh Allah, waktu itu untuk apa kita habiskan? Waktu yang Allah berikan kepada kita dalam sehari 24 jam. Kalau kita 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja umpamanya, 8 jam lagi akan ditanya oleh Allah. Kita sholat 5 waktu, paling habis 1 jam. Kalau kita betul-betul khusyuk sholatnya 10 menit, ditambah dengan sholat sunat, cuma 1 jam. Tinggal tanya lagi 7 jam buat apa itu? Buat belajar, baca buku, akan ditanya oleh Allah. Untuk apa waktu itu? Akan ditanya. Itu yang pertama. Yang kedua akan ditanya oleh Allah SWT tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Antum menuntut ilmu, antum belajar, diamalkan atau tidak. Dan tadi sudah saya jelaskan dalam mukaddimah bahwa kita nuntut ilmu ini sampai kapan? Nuntut ilmu sampai kapan kita? Sampai mati. Perhatikan itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abdullah ibn Mubarak dan imam yang lain rahimahumullah, ketika mereka ditanya, wahai para imam, sampai kapan kita nuntut ilmu? Ila an amut, sampai aku mati. Sampai kapan nuntut ilmu? Ila an adkhulal qabra, sampai saya masuk liang kubur. Sampai mati nuntut ilmu. Makanya kita belajar terus, nggak boleh berhenti. Saya dan antum sama sebagai penuntut ilmu, wajib belajar, wajib nuntut ilmu. Paling tidak kita baca buku 4 jam dalam sehari, minimal 4 jam kita baca. Kita mengkaji Al-Quran, hadits Nabi, buku-buku para ulama, baca 4 jam. Kemudian kita amalkan, karena ilmu untuk diapakan? Diamalkan. Allah menyebutkan tentang iman wa amilus sholihat, iman wa amilus sholihat, amal soleh terus, iman amal soleh, iman amal soleh. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, kalau kalian sudah belajar, amalkan. Ilmu untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu, terus amalkan ilmu ini sampai kita diwafatkan oleh Allah. Syaratnya dalam kita beramal, beribadah 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ini harus kita amalkan ilmu kita. Akan ditanya seorang dai, seorang ustadz, seorang guru, seorang talibul ilm, akan ditanya ilmunya diamalkan atau tidak. Kita untuk amalkan ilmu ini. Karena apa? Allah akan memberikan sorga, ganjaran sorga
kepada orang yang berilmu atau orang yang beramal? Saya ulangi lagi, perhatikan, Allah memberikan ganjaran sorga kepada orang yang berilmu atau beramal? Beramal. Allah sebutkan, tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah sorga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Allah akan membalas dengan jazaan bima kanu ya'malun. Allah membalas apa yang mereka amalkan, bukan yang mereka ketahui. Amalkan. Yang dilihat oleh Allah amal kita. Makanya nih, ilmu itu diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, harta dari mana diperoleh, kemana dihabiskan. Allah akan tanya, harta kita ini dari mana? Halal atau haram, atau syubhat, atau habis minta-minta, atau utang nggak bayar, atau yang lain, akan ditanya oleh Allah, harta itu dari mana. Apalagi orang-orang yang korupsi, akan ditanya oleh harta itu dari mana dia dapat. Karena semua milik Allah, dan Allah akan tanya dari mana diperoleh, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Nabi sudah ingatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal am min halalin am min haramin, akhrajahul Bukhari. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman orang tidak peduli lagi dari mana dia peroleh harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Akan ditanya oleh Allah, harta itu dari mana. Kalau dari yang haram, dari yang syubhat, maka yang pantas bagi orang itu neraka. Kalau dari yang haram atau yang syubhat, bagi orang itu yang pantas neraka. Kata Nabi, kullu nabatin, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang tepat bagi dia. Hati-hati itu. Dari mana kita peroleh harta itu? Kemudian perhatikan lagi, kemana dihabiskan harta itu? Dua, dihabiskan untuk apa? Dari mana dia cari nafkahnya, halal atau haram, di mana dia peroleh harta itu, kemudian di mana dihabiskan. Apakah untuk dia memberikan nafkah kepada istrinya, orang tuanya, dia untuk yang baik, untuk ketaatan, apakah untuk bid'ah, untuk syirik, untuk maksiat, akan ditanya harta ini dihabiskan buat apa. Harta ini dihabiskan untuk apa? Karena pada akhirnya harta itu milik Allah, bukan milik kita. Kemudian yang keempat, jasadnya kita, capeknya, lelahnya kita untuk apa? Apakah capeknya kita dengan nuntut ilmu, mengajar, berdakwah, sholat, tahajud, ibadah, baca Quran, bermunajat kepada Allah? Apakah capeknya kita untuk perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang sia-sia? Akan ditanya oleh Allah. Capeknya kita, badan kita ini untuk apa? Kalau capeknya, lelahnya kita dalam rangka taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, manfaat selama kita ikhlas. Tapi kalau capeknya bukan untuk yang manfaat, yang sia-sia, maka kita rugi. Jadi perhatikan, ini masalah waktu betul-betul untuk gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia waktu kita. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Sekarang kita akan bahas, setelah kita melihat fenomena penyanyian waktu yang dilakukan oleh manusia. Saya sebutkan kurang lebih ada 18 fenomena yang sudah saya sebutkan poin-poinnya. Nggak perlu saya baca, karena yang penting poin-poinnya itu banyak dilakukan oleh manusia sia-sia. Ini kalau saya sebutkan begini, bukan hanya orang awam yang melakukan sia-sia ini, bukan hanya orang awam. Anda perhatikan ya, ketika saya sebutkan penyanyian waktu yang dilakukan oleh manusia, bukan hanya orang awam, terkena kepada para penuntut ilmu, terkena kepada para dai, terkena kepada para ustadz, terkena juga kepada ulama. Banyak para dai juga yang menyanyikan waktunya dengan sia-sia. Seperti yang saya contohkan, kita masuk lembaga-lembaga dakwah atau pondok, bukannya dia sibuk dengan ilmu, sibuk dengan baca, sibuk dengan zikir, sibuk dengan bermanfaat, apa? Dengan baca koran, ngobrol yang sia-sia. Hatta dai-dai juga banyak yang menyanyikan waktunya dengan sia-sia. Banyak. Makanya kita harus betul-betul menghargai waktu ini. Kita akan ditanya lalu tentang waktu kita. Jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Bahkan juga kadang-kadang kita nggak sadar seorang dai ditelepon, ditanya oleh banyak orang yang dia bukan kapasitas untuk menjawab semua pertanyaan. Habis waktunya dia. Yang waktunya kita ini sibuk dengan belajar. Saya dan antum sama. Kita nih sebagai talibul ilm harus sibuk belajar, sibuk baca.
Kita nih baca kitab, baru berapa kitab kita tamatkan? Baru berapa kitab? Belum sampai ribuan kitab. Kalau kita bandingkan dengan para ulama terdahulu, kita jauh-jauh sekali antara langit dan bumi. Antum lihat Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, dia mengatakan saya masih muda di Baghdad itu baca 20.000 jilid kitab. Masih muda, 20.000 jilid kitab. Belum seperti kitab yang sekarang, tulisannya sudah bagus, dicetak dengan bagus. Masih tulisan tangan dulu. Tulisan tangan, dan juga kertasnya nggak rapi seperti sekarang. Itu 20.000 jilid kitab dibaca. Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir. Kita satu kitab juga belum tamat baca. Bahkan yang berani lagi, yang keterlaluan, ada orang yang baca kitab aja belum tamat, belum bisa bahasa Arab, dakwah, ngajar, nggak boleh, nggak punya hak sama sekali dia untuk dakwah. Karena banyak yang tampil dai-dai yang nggak ngerti, dai karbitan, yang nggak ngerti agama, ceramah. Ini ngerusak agama, orang-orang seperti ini, ngerusak agama. Nggak boleh dalam Islam. Orang yang berdakwah wajib dia menuntut ilmu, nggak boleh dia berdakwah tanpa ilmu. Apalagi bekas pelawak, bekas penyanyi mau dakwah, nggak boleh. Belajar dulu. Bekas pendeta, mantan pendeta, wajib dia belajar agama, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, sampai dia menguasai baru dia berdakwah. Gak punya hak sama sekali dia berdakwah. Kenapa? Allah menyatakan demikian dalam Al-Quran. Antum lihat dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ini manhajku, ini sunnahku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, ala ilmin wa yaqinin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikut aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Ya, dakwah harus dengan ilmu. Dakwah ala basirah, dengan dasar ilmu. Enggak boleh orang berdakwah tanpa ilmu, dan itu nasihatnya para ulama. Enggak boleh. Yang sekarang ini dianggap gampang dakwah ini, apalagi menisbatkan diri kepada salaf, padahal nggak ngerti agama. Pejabat sekarang sudah berdakwah, baru punya jenggot sedikit sudah dakwah. Kapan dia ngajinya? Kapan nuntut ilmunya? Sudah berdakwah. Nggak punya hak sama sekali dia berdakwah. Yang berhak dakwah orang yang punya ilmu, menguasai Quran, menguasai sunnah, ala fahmi salaf, baru dia berdakwah. Kalau kita lihat kerusakan dakwah yang ada karena muncul orang-orang yang tidak berilmu, yang nggak punya faham. Mantan penyanyi dia harus belajar dulu, mantan pelawak belajar dulu, atau dia bekas apa lagi, pendeta, belajar. Bukan dia suruh ceramah cerita tentang dirinya, nggak boleh dalam Islam. Perbuatan dosa dia wajib dia tutup, nggak boleh ceritakan pada manusia. Karena Nabi menyebutkan kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, setiap umatku akan diampunkan dosanya kecuali yang mujahir. Mujahir artinya orang-orang terang-terangan berbuat dosa. Tadi malam dia berbuat dosa, Allah sudah tutup, dia ceritakan lagi pada orang lain. Perbuatan dia yang lalu tutup, nggak boleh ceritakan pada orang lain, nggak boleh dalam Islam. Tutup, tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, belajar agama ini. Paham antum? Ya.